Shalom adik-adik. Ya, minggu ini ketemu lagi sama Kak Fian. Ya, nggak pernah bosan ketemu sama Kak Fian ya. Jangan pernah bosan. Karena Kak Fian bakal ada adik-adik ini buat memuji nama Tuhan untuk lebih lagi. Lebih daripada minggu sebelumnya. Tapi sebelum itu, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa kita untuk meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, Tuhan kami berterima kasih untuk malam yang sudah Kau berikan pada kami sehingga kami dapat tidur nyenyak pada malam tadi Tuhan, sehingga kami bisa bangun pada pagi harinya untuk melakukan ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan dan juga berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, untuk pembuka atau awal ibadah, Kak Fian bakal ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita udah diberkati Tuhan selama seminggu ini. Jadi pada hari Minggu ini kita menyampaikan rasa syukur kita. Setiap hari Minggu kita menyampaikan rasa syukur kita dalam ibadah anak sekolah minggu. Ya, karena Tuhan sudah memberi kita tidur yang nyenyak semalam, sehingga pada pagi harinya kita bisa segar dan juga dengan semangat memuji nama Tuhan. Ya, agak tadi belum semangat ya, karena belum ada salam kayak minggu lalu. Kak Fian mau ajak kalian untuk tidak lupa dengan salam kita. Gimana kabarnya pada hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Iya. Kak Fian mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabar adik-adik pada pagi hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Iya.
pasti udah pada semangat nih. Iya. Kalau belum semangat, Kak Fian mau ajak adik-adik di rumah untuk lebih semangat. Jadi Kak Fian mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, keluarga di rumah juga bangkit berdiri. Karena lagu yang satu ini akan memberi adik-adik semangat buat memuji nama Tuhan. Iya, udah pada berdiri mungkin. Udah pada berdiri pastinya. Iya. Karena Kak Fian akan ngajak adik-adik dan keluarga sekalian untuk menyanyikan pujian walaupun gunung-gunung beranjak. Pakai gerakan. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Walaupun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Iya, udah pada semangat, pastinya. Iya. Ya udah boleh duduk. Nanti pasti capek. Ya. Untuk selanjutnya, Kak Fian akan ajak adik-adik untuk memberikan persembahan. Jadi persembahan bisa dimasukin ke amplop, terus ditulis persembahan sekolah minggu, kasih ke mama papa untuk diberikan di persembahan di ibadah pada hari Minggu ini. Iya. Sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian persembahan kami.
persembahan. Jadi adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk mengaturkan persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan, kami berdoa untuknya Tuhan, untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan Tuhan, untuk Kau limpahkan berkat yang lebih daripada ini Tuhan, sedikit dari apa yang sudah Kau berikan pada kami kembalikan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi Kau buka hati dan pikiran kami Tuhan. Kau buka hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan dan merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Mbak Tri. Jadi waktu dan tempat Kak Fian persilahkan untuk Mbak Tri untuk menyampaikan firman. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi pagi hari ini berjumpa lagi dengan Mbak Tri. Pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Mbak Tri mau pimpin, adik-adik di rumah boleh mengikuti ya apa yang Mbak Tri ucapkan di dalam doa. Mari kita berdoa, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan menuntun kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, kalau minggu lalu kita sama-sama melihat mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan tentang peranan seseorang karena mengasihi Tuhan yang begitu besar diwujudkan dengan mengasihi sesama, yaitu dengan apa? Masih ingat? Iya benar, merubah pemukiman di pinggir kali Code yang kumuh menjadi begitu indah, begitu layak untuk ditinggali. Sekarang pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar tentang hal kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, contohnya apa ini Mbak Tri? Hal kebaikan Tuhan kepada kita. Adik-adik, di sini siapa yang pernah sakit? Angkat tangannya. Pasti semua pernah sakit ya. Siapa yang pernah sakit? Nah, tuh. Keisha pernah sakit gigi ya. Terus siapa lagi? Saya Mbak Tri pernah sakit panas. Saya pernah sakit batuk. Tapi puji Tuhan, apa? Di dalam kita sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang penyertaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan yang menyembuhkan seseorang adik-adik. Siapa itu? Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama baca firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah? Adik-adik sudah siap? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kalau sudah siap, Mbak Tri akan bacakan. Yuk, kita sama-sama membaca. Yang di rumah yang sudah bisa baca, kita sama-sama baca. Yang belum bisa, boleh mengamati Mbak Tri di dalam membaca sambil mendengarkan. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya.
sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Demikian adik-adik firman yang sudah kita baca pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Nah, Mbak Tri salah mengucap. Pada pagi hari ini. Kenapa tadi Mbak Tri katakan siapa yang pernah sakit? Nah, karena cerita pagi hari ini tentang seorang yang sudah lumpuh sejak lama adik-adik, sejak kecil. Dia sudah lumpuh. Kalau orang lumpuh itu tidak dapat berdiri ya adik-adik, kakinya apa? Otot-ototnya sudah tidak kuat sehingga dia tidak dapat berdiri, bahkan berjalan. Dia setiap hari hanya apa? Hanya duduk adik-adik karena kaki-kakinya tidak kuat. Lalu orang ini biasanya dia berada di gerbang indah. Gerbang indah ini adalah pintu gerbang menuju bait Allah. Dia siap pagi-pagi ke situ untuk meminta sedekah. Nah, karena dia tidak dapat apa? Tidak dapat bekerja karena kakinya lumpuh. Seperti kalau kita sakit, kalau Mbak Tri sakit, Mbak Tri juga nggak bisa bekerja. Tapi kalau Mbak Tri sakit, mungkin sakitnya biasa, Mbak Tri masih bisa beraktivitas walaupun mungkin tidak bisa bekerja, terbatas. Kalau orang ini, dia lumpuh, dia tidak bisa bekerja. Yang dia lakukan hari lepas hari hanya meminta sedekah kepada orang-orang yang akan apa? Akan ke bait suci, ke bait Allah untuk beribadah adik-adik. Dia duduk di pintu gerbang indah menuju apa? Menuju bait suci. Kemudian adik-adik datanglah siapa? Murid Tuhan Yesus, ada dua. Siapa tadi? Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes ini datang ke bait Allah. Mereka Petrus dan Yohanes akan mengajar di situ. Lalu apa? Petrus dan Yohanes melihat orang yang lumpuh ini adik-adik. Kemudian Petrus dan Yohanes mendekati. Bapak yang lumpuh ini hanya bisa apa? Bisa tertunduk, tidak berani menatap. Kemudian Petrus katakan apa? Tataplah aku. Kemudian si lumpuh ini berharap akan dikasih sesuatu ya adik-adik, karena setiap hari dia berharap orang yang masuk ke bait Allah akan memberi dia sesuatu, baik makanan ataupun yang lainnya. Tapi Petrus katakan, aku tidak mempunyai emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Si lumpuh ini dibantu untuk bangkit berdiri. Tiba-tiba kakinya menjadi kuat kembali. Dia bisa berdiri tegak.
bahkan dia bisa berjalan. Kok bisa ya Mbak Tri ya? Kok bisa ya si lumpuh ini kemudian bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bersukacita, melompat ke sana kemari. Karena apa? Karena kuasa Allah adik-adik, karena kuasa Allah. Karena iman dari si bapak lumpuh ini, karena dia punya kekuatan, punya doa yang besar untuk sembuh. Begitu pula dengan kita. Kalau kita pengen sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bawa selalu di dalam doa. Kita percaya bahwa Tuhan Allah apa? Memberkati apa yang kita doakan. Misalnya kalau kita sakit, kita pengennya sembuh ya. Siapa yang sakit enggak pengen sembuh? Aku pengennya sakit terus Mbak Tri, biar bobok terus. Lah, ada enggak? Mau? Enggak mau ya. Kalau kita sakit pasti pengennya sembuh, pengennya sehat loh. Kita bawa di dalam doa. Terus siapa yang pengen naik kelas loh? Ini sudah mau naik kelas, sudah mau kenaikan kelas. Adik-adik sudah ada beberapa yang melaksanakan penilaian akhir kan, tugasnya kan lah. Mau nilai bagus, harus belajar, harus juga dibawa di dalam doa. Kita percaya bahwa dengan kekuatan doa, Tuhan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduan kita. Kita boleh menerima kuasa berkat dari Tuhan. Iya. Kalau si orang yang lumpuh ini tadi adik-adik, dia bisa berdiri lagi, dia bisa bangkit lagi, dia bisa berjalan lagi, kemudian dia mengikuti Petrus dan siapa tadi? Ayo siapa? Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Banyak orang di situ tahu bahwa itu kan si lumpuh yang ada di depan, biasanya kok dia bisa berjalan. Semua orang tahu akan kuasa Tuhan lewat kesembuhan si bapak yang lumpuh ini. Begitu pula dengan kehidupan kita adik-adik. Ya, terus apa sih yang bisa kita ambil dari cerita si orang lumpuh ini yang bisa berjalan lagi? Kalau tadi Petrus dan Yohanes katakan, dalam nama Tuhan Yesus berjalanlah. Kemudian si lumpuh ini bisa bangkit lagi, berjalan lagi. Artinya kita tahu bahwa apa yang sangat besar? Kuasa Tuhan Yesus Kristus. Artinya di dalam kehidupan kita juga, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga Kita juga punya kuasa yang besar di dalam Tuhan. Artinya kalau tadi kita misal sakit, saudara kita sakit, kita juga bisa bawa dalam doa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya kepercayaan yang besar bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus pasti kita sembuh. Nah, pagi hari ini kita mau bersama-sama menghafalkan satu ayat sebagai ayat hafalan. Adik-adik bisa buka di Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Sudah ketemu semuanya? Ya, yuk kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin adik-adik. Kita akan selalu bawa apa yang jadi kerinduan kita di dalam nama Tuhan yang punya kuasa yang besar, sehingga kita akan menerima itu semua. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita mau tutup firman Tuhan ini di dalam doa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang singkat pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa yang
menjadi kebutuhan kami. Tuhan yang mencukupi apa yang kami doakan, Tuhan sendiri yang akan menjawab. Kami menyerahkan Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar ini, kiranya dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Demikian adik-adik, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap lakukan 5M. Selalu pakai masker, mencuci tangan, apalagi? Ayo, menjauhi kerumunan, terus apa? Menjaga jarak. Terus yang satu? Ayo. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Buat PR ya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Mau buat PR atau disebutkan? Disebutkan aja lah. Mengurangi mobilitas atau kegiatan. Gitu adik-adik, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi udah dengerin firman yang disampaikan sama Mbak Tri. Firmannya menguatkan banget ya, adik-adik. Untuk selalu berpegang pada iman kita bahwa Yesus akan selalu menyembuhkan kita dimanapun dan kapanpun. Baik itu sakit secara fisik maupun secara perasaan, kayak kita sakit hati ke teman atau ke saudara. Jadi kalau kita mau minta pertolongan ke Tuhan, pasti Tuhan berikan pada kita. Gimana pun caranya kita nggak tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan setiap saat. Ya, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, Kak Fian mau ajak adik-adik untuk berdoa lebih dahulu, lalu kita akan menyanyikan pujian penutup. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan. Semoga Tuhan Engkau berikan kami kekuatan agar firman-Mu ini Tuhan dapat terus tertanam kuat dalam hati kami, sehingga kami dapat merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, untuk selalu berpegang teguh padamu dan juga tetap beriman padamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi biarlah ibadah ini tetap berlangsung dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun ibadah ini akan berakhir sebentar lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, sebagai pujian penutup, Kak Fian mau ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, selamat pagi adik-adik.
Ya, sekian ibadah pagi hari ini. Musik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.